Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem respirasi. Nafas adalah ciri utama dari semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, apa yang terjadi jika makhluk hidup terganggu atau berhenti pernapasannya? Pasti kehidupannya akan terganggu, bahkan pada jangka waktu tertentu ini akan dapat menyebabkan kematian. Ada perbedaan yang mendasar antara definisi pernafasan dengan respirasi. Nah, untuk pernafasan ini merupakan proses pertukaran gas dari makhluk hidup dengan gas yang ada di lingkungan. Sementara respirasi merupakan perombakan bahan makanan menggunakan oksigen yang diambil dari proses bernafas tadi, dan ini nanti akan menghasilkan energi serta zat sisa pembakaran atau disebut juga dengan karbon dioksida. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sistem pernapasan pada manusia pun ini lebih kompleks dan sempurna dibandingkan dengan sistem pernapasan pada makhluk hidup lainnya. Nah, kompleksitas dan kesempurnaan sistem pernapasan pada manusia paling tidak dapat dilihat dari ketersediaan berbagai organ yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas yang sempurna lainnya. Adapun organ-organ pada sistem pernapasan atau sistem respirasi pada manusia ini dimulai dari rongga hidung, kemudian lanjut ke faring, lalu ke laring, selanjutnya ke trakea. Ada percabangan dari trakea yang disebut dengan bronkus. Lalu bronkus ini nanti bercabang-cabang lagi disebut dengan bronchiolus. Kemudian di ujung dari bronchiolus ini ada berbentuk bulat ya, seperti bola pingpong. Ini disebut juga dengan alveolus. Kita bahas satu persatu untuk proses pernapasan dan respirasinya ya. Kita mulai dari rongga hidung. Nah, rongga hidung ini merupakan tempat masuknya udara pernapasan. Pada rongga hidung ini, kelihatan jelas di sini, terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara. Udara yang masuk nanti akan menjadi agak lembab dan mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Adanya rambut-rambut yang tumbuh ke arah luar, kadang ada rambut yang tumbuh ke arah luar dari rongga hidung ini juga dapat menghalangi benda-benda asing yang tidak berbentuk gas, seperti debu yang masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Nah, demikian pula dengan adanya lapisan lendir pada permukaan rongga hidung, ini nanti akan menyebabkan kotoran yang lebih halus akan melekat sehingga tidak ikut masuk ke paru-paru. Adanya lendir juga menyebabkan udara kering yang masuk ke dalam rongga hidung ini nanti akan menjadi lembab. Oleh karena itu, pengambilan udara melalui rongga hidung ini sifatnya lebih aman, karena udara yang masuk ke dalam rongga hidung akan mengalami penyaringan dan penghangatan daripada jika kita mengambil nafas atau mengambil udara dari rongga mulut. Rongga hidung dibagi menjadi dua ruangan ya, bagian rongga hidung kanan dan bagian rongga hidung nanti sebelah kirinya. Dua ruangan pada rongga hidung ini dibatasi oleh sekat rongga hidung yang diperkuat oleh tulang rawan ya, diperkuat oleh tulang rawan. Nah, pada sisi keduanya ini terdapat tonjolan pipi tulang rawan ini yang disebut dengan konka. Jadi ada tulang rawan yang berbentuk pipih di sini, tonjolannya disebut dengan konka. Nah, konka ini banyak mengandung kapiler darah sehingga jika udara yang masuk suhunya lebih rendah dari suhu tubuh, darah kapiler akan melepaskan energinya ke rongga hidung sehingga menyebabkan udara yang masuk akan menjadi lebih hangat. Alat pernapasan berikutnya yang akan kita bahas adalah faring. Faring disebut juga dengan tekak, merupakan saluran yang panjangnya 12-14 cm. Terletak sejajar dengan ini tulang punggung. Nah, tekak ini atau faring ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring. Letaknya ini di belakang rongga hidung. Kemudian ada orofaring, letaknya di belakang rongga mulut.
Selanjutnya ada hipoparing, ini letaknya di belakang laring. Di bawah teka atau di bawah faring ini terdapat pangkal batang tenggorok. Di sini ya. Pangkal batang tenggorok ini disebut juga dengan laring. Laring adalah struktur kompleks yang berbentuk kerucut terbalik yang tersusun atas beberapa tulang rawan. Nah, tulang-tulang rawan di sini ada kartilago ini ya. Nih, tulang-tulang rawan penyusun struktur dari laring. Nah, selain tulang rawan, di sana juga atau laring juga tersusun dari sejumlah besar otot. Panjang dari laring ini sekitar 3 atau 4 cm. Tulang rawan yang terdapat pada pintu masuk laring ini disebut dengan epiglotis. Epiglotis merupakan suatu klep yang bertugas untuk mengatur pergantian perjalanan udara pernafasan dan makanan pada persimpangan tersebut. Nah, pada saat kita menelan makanan, epiglotis akan menutupi pangkal tenggorokan dan pada saat bernafas, epiglotis akan terbuka. Pada bagian laring juga terdapat celah yang menuju batang tenggorok yang disebut juga dengan glotis. Ya, ada celah di sini. Pada bagian laring ini juga terdapat di sini ya vokal ligamen. Nah, vokal ligamen ini berfungsi untuk mengatur ketegangan pita-pita suara sehingga bergetar dan timbul suara. Organ pernapasan berikutnya adalah trakea. Trakea disebut juga dengan batang tenggorok. Ini merupakan pipa yang panjangnya sekitar 11 cm. Nah, pada batang tenggorok ini terdapat cincin-cincin tulang rawan. Terlihat jelas ya di sini bagian dari cincin-cincin tulang rawannya. Nih. Nah, selain cincin-cincin tulang rawan, pada struktur dari trakea ini juga terdapat otot polos serta terdapat jaringan ikat. Nah, pada lapisan terdalam dari trakea terdapat lapisan atau jaringan epitel berselia yang akan menghasilkan banyak lendir dan ini berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru dan mengembalikannya nanti ke saluran pernafasan atau ke bagian hulu dari saluran pernafasan. Ujung bawah trakea ini akan berbentuk seperti huruf Y, yang huruf Y ini seperti terbalik ya. Kemudian ini nanti akan membentuk dua buah bronkus, yaitu bronkus bagian kanan dan bronkus bagian kiri. Bronkus kanan ini akan menuju ke paru-paru bagian kanan, sementara bronkus kiri akan menuju ke paru-paru bagian kiri. Kedudukan bronkus kiri dan bronkus paru-paru yang kanan ini berbeda. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil yang disebut juga dengan bronkiolus. Jadi ini tadi bronkus, ini kemudian bercabang-cabang lagi menjadi saluran kecil yang disebut dengan bronkiolus. Ujung bronkiolus ini berupa gelembung kecil yang disebut juga dengan gelembung paru-paru atau disebut juga dengan alveolus. Bronkiolus mempunyai saluran yang lebih kecil daripada bronkus. Cincin tulang rawannya juga semakin tipis dengan lingkaran yang tidak sempurna. Bronkiolus nanti akan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang semakin halus. Sementara itu, alveolus yang bentuknya gelembung-gelembung ini merupakan saluran akhir dari alat pernafasan. Dindingnya tipis, lembab dan berlekatan erat dengan kapiler darah. Ini kapiler darah ya, yang berwarna merah dan biru ini. Pada alveolus inilah terjadi proses pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dengan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara bebas. Organ pernapasan berikutnya adalah pulmo atau paru-paru. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada, bagian kanan dan bagian kiri ya. Jumlahnya ada sepasang. Paru-paru kanan ini terdiri dari 3 lobus atau 3 bagian. Bisa kalian lihat di sini 1, 2, 3. Jadi ada 3 lobus yang paru-paru kanan. Sementara untuk paru-paru kiri ini hanya terdiri dari 2 lobus, 1, 2.
Nah, paru-paru kanan ini juga ukurannya lebih besar daripada paru-paru bagian kiri. Untuk paru-paru bagian kanan dan paru-paru bagian kiri ini dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang disebut dengan pleura. Pleura adalah selaput tipis, ini rangkap dua. Di antara pleura dan paru-paru juga terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu kontraksi dan relaksasi. Kontraksi dan relaksasi paru-paru disebabkan oleh terjadinya perubahan tekanan di dalam rongga dada. Di sini dapat dilihat dengan jelas ya bagian dari paru-paru. Untuk paru-paru bagian kanan tadi ada 3 lobus, ada lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sementara untuk paru-paru kiri ini ada 2 lobus ya. Ini lobus yang pertama, ini lobus yang kedua. Nah, kalau dilihat dari bentuknya ini juga berbeda antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru bagian kiri ini lebih ibaratnya lebih ada lekukan di sini ya. Lebih berbodi paru-parunya karena di sini paru-paru bagian kiri ini akan memberi ruang untuk tempat jantung di sini. Ya, sehingga ukuran paru-paru kiri ini lebih kecil daripada paru-paru bagian kanan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.